Airbus meresmikan lini perakitan akhir terbaru untuk pesawat keluarga A320 di kota pelabuhan Tianjin, China. Fasilitas ini menjadi yang kedua di China dan Asia, menandai langkah penting dalam strategi ekspansi Airbus di pasar Asia. Di tengah pertumbuhan pesat industri penerbangan Asia, Airbus menunjukkan keseriusannya dengan membuka lini perakitan akhir baru di Tianjin, China. Fasilitas ini akan meningkatkan kapasitas produksi pesawat A320 secara signifikan. Airbus meresmikan lini perakitan akhir terbaru untuk pesawat keluarga A320 di kota pelabuhan Tianjin, China. Fasilitas ini menjadi yang kedua di China dan Asia, menandai langkah penting dalam strategi ekspansi Airbus di pasar Asia. Lini perakitan baru ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi pesawat A320 dan varian sejenis di China. Kehadiran fasilitas ini menunjukkan kepercayaan Airbus terhadap pertumbuhan pasar penerbangan sipil di negeri tirai bambu yang terus meningkat setiap tahun. Melalui fasilitas ini, pesawat akan dirakit dari komponen besar seperti badan pesawat dan sayap, lalu dicat, diuji, dan dikirimkan kepada pelanggan di China serta negara sekitarnya. Saat ini proses persiapan untuk merakit pesawat pertama sedang berlangsung secara bertahap. CEO Airbus Guillaume Faury mengatakan, penambahan lini perakitan kedua di Tianjin memberikan fleksibilitas dan kapasitas yang diperlukan untuk mencapai target produksi 75 pesawat A320 per bulan pada 2027. Pernyataan itu disampaikan saat upacara peresmian fasilitas tersebut. Hingga saat ini Airbus telah memiliki 10 lini perakitan akhir untuk pesawat A320 di seluruh dunia. 4 berada di Jerman, 2 di Perancis, 2 di Amerika Serikat, dan 2 di China. Dengan fasilitas di Tianjin, Airbus memproduksi sekitar 20% dari total pesawat A320 secara global. Berbagai sumber, IDX Channel. Airbus, Thales, dan Leonardo resmi sepakat gabungkan divisi satelit yang selama ini merugi. Langkah ini dianggap sebagai upaya Eropa melawan dominasi Starlink milik Elon Musk. 3 raksasa kedirgantaraan Eropa, Airbus, Thales, dan Leonardo akhirnya mencapai kesepakatan untuk menggabungkan divisi manufaktur satelit mereka yang selama ini merugi. Langkah ini diambil setelah berbulan-bulan negosiasi intens guna menghadapi dominasi global jaringan satelit milik Elon Musk Starlink. Kesepakatan yang diumumkan pada 23 Oktober ini menandai upaya terbaru Eropa untuk mempertahankan kemandirian di sektor ruang angkasa. Selama ini, industri dirgantara Eropa dianggap mulai tertinggal akibat inovasi pesat dari perusahaan Amerika Serikat seperti SpaceX dan Amazon. Entitas baru hasil penggabungan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2027 setelah mendapatkan persetujuan dari regulator Uni Eropa. Perusahaan gabungan ini akan mempekerjakan sekitar 25.000 orang di seluruh Eropa dengan pendapatan pro forma mencapai 6,5 miliar euro atau setara 7,58 miliar dolar Amerika Serikat berdasarkan data 2024. Langkah konsolidasi ini diperkirakan menghasilkan sinergi ratusan juta euro per tahun pada laba operasi dalam 5 tahun ke depan. Proyek ini diberi nama Sandi Project Bromo dan disebut meniru model kerjasama sukses dari produsen rudal Eropa, MBDA, yang dimiliki bersama oleh Airbus, Leonardo, dan Base Systems. Melalui penggabungan ini, para CEO Airbus, Thales, dan Leonardo menegaskan komitmen untuk mempertahankan otonomi teknologi ruang angkasa Eropa. Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi Eropa dalam industri satelit global yang kini didominasi konstelasi satelit orbit rendah seperti Starlink milik Elon Musk. Berbagai sumber IDX Channel. Maskapai Alaska Airlines menghentikan seluruh penerbangannya di semua bandara akibat gangguan sistem teknologi informasi pada Kamis malam waktu setempat. Gangguan tersebut menyebabkan larangan lepas landas sementara dan berdampak pada ribuan penumpang di berbagai bandara utama Amerika Serikat.
Maskapai Alaska Airlines menghentikan seluruh penerbangannya di semua bandara akibat gangguan sistem teknologi informasi pada Kamis malam waktu setempat. Alaska Airlines menyebut gangguan IT itu memengaruhi seluruh operasional, termasuk penerbangan yang dioperasikan anak usahanya Horizon Air. Federal Aviation Administration atau FAA mengonfirmasi adanya ground stop selama lebih dari 2 jam sebelum tim teknis berhasil melacak sumber masalahnya. Hingga kini pihak maskapai belum menjelaskan penyebab gangguan secara spesifik, namun memastikan seluruh sistem sedang dipulihkan secara bertahap. Insiden ini bukan kali pertama dialami Alaska Airlines. Pada Juli lalu, maskapai juga sempat menghentikan penerbangan selama 3 jam akibat kendala serupa pada sistem IT-nya. Gangguan berulang tersebut memunculkan kekhawatiran publik terhadap keandalan infrastruktur digital maskapai berbasis di Seattle itu. Adapun melampaui media sosial, Alaska Airlines menyampaikan permintaan maaf dan menyebut tim IT tengah bekerja untuk memulihkan sistem secepat mungkin. Banyak penumpang mengeluhkan penundaan dan pembatalan penerbangan serta kesulitan mengakses aplikasi dan situs web maskapai. Hingga kini Alaska Airlines belum memberikan rincian jumlah penerbangan yang terdampak maupun estimasi waktu pemulihan penuh sistemnya. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, China kembali mencetak tonggak baru dalam teknologi transportasi modern dengan uji coba kereta super cepat CR450 Fuxing. Kereta ini mampu melaju hingga 453 km per jam dan siap beroperasi komersial dalam waktu dekat. China kembali menorehkan prestasi besar di bidang transportasi modern melalui keberhasilan uji coba kereta cepat CR450 Fuxing. Kereta ini mampu melaju hingga kecepatan 453 km per jam, menjadikannya kereta beroda tercepat yang pernah dibuat. Uji coba kereta super cepat ini dilakukan di jalur Shanghai, Chongqing, Chengdu, dan dijadwalkan mulai beroperasi komersial paling cepat pada tahun depan. Proyek CR450 dipimpin oleh China State Railway Group bekerjasama dengan 2 anak perusahaan produsen kereta milik negara CRRC. CR450 hadir dengan desain yang lebih ramping dan sistem propulsi baru untuk meningkatkan efisiensi kecepatan. Bagian hidung kereta diperpanjang dari 12,5 meter menjadi 15 meter, serta tinggi badan kereta dikurangi 20 cm, menghasilkan pengurangan hambatan udara hingga 22%. Kereta CR450 juga menggunakan motor sinkron magnet permanen yang memiliki efisiensi energi lebih baik dari model sebelumnya. Teknologi ini mengurangi kehilangan daya, meningkatkan performa propulsi, serta menekan biaya operasional dan emisi karbon. Dengan CR450 Fuxing, China menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam inovasi transportasi cepat. Kejayaan ini juga menjadi simbol transformasi dari Made in China menjadi Created in China, sekaligus pembuktian strategi jangka panjang untuk mandiri dalam teknologi dan industri berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.